Everything you're staring at, memories. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Koma. Koma adalah tingkatan paling dalam ketika seseorang kehilangan kesadaran, di mana penderitanya itu mengalami gangguan pada bagian otak, sehingga tidak mampu melakukan gerakan, mengeluarkan suara, ataupun membuka mata dalam waktu yang cukup lama. Penyebabnya bisa saja karena kecelakaan, overdosis, atau penyakit parah yang mempengaruhi kinerja otak manusia. Meski begitu, sebagian besar penderita koma masih bisa mendengar suara dan bernafas, yang membuatnya tetap hidup hingga memperoleh kesadarannya kembali. Lalu bagaimana jika seseorang yang sedang mengalami koma, tubuh, jiwa, dan pikirannya hidup di alam dimensi lain atau realitas dunia bawah sadarnya? Seperti mimpi yang sempurna, mimpi yang menjadi kenyataan, dan kenyataan menjadi mimpi. Film ini mencoba menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada seseorang yang sedang mengalami koma. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperkenalkan seorang lelaki bernama Victor yang baru saja bangun dari tidurnya. Victor melihat keanehan terjadi di dalam kamarnya. Benda-benda terlihat keropos lalu kembali pulih seperti semula. Victor merasa kejadian tersebut bukanlah hal biasa lalu keluar dari apartemennya. Dan saat berada di luar, semua bangunan yang ia lihat berubah menjadi tidak beraturan seolah hukum gravitasi sudah tidak berlaku. Termasuk orang-orang yang sedang berlalu lalang. Mereka berjalan dengan tubuh tembus pandang dan tidak beraturan. Ibarat sedang berada di dalam dunia fantasi, Victor merasa dirinya sedang bermimpi, akan tetapi semua yang ia lihat dan rasakan benar-benar nyata. Lalu dari kejauhan, Victor melihat ada makhluk hitam misterius berdiri di atas bangunan lalu menyerang Victor. Beruntung, sesaat sebelum makhluk itu melukainya, beberapa orang datang menyelamatkannya. Mereka adalah Phantom, Fly, dan Pilot. Mereka tampak sangat terlatih menghadapi makhluk tersebut, lalu bergegas membawa Victor menjauh dari tempat itu. Mereka kemudian loncat dari bangunan satu ke bangunan lainnya. Dan ajaibnya, bangunan-bangunan itu terhubung ke berbagai tempat di seluruh dunia. Meski mereka sudah berlari cukup jauh, makhluk misterius itu masih saja mengejar dan berhasil melukai tangan Phantom. Hingga akhirnya, Pilot rela mengorbankan memancing perhatian makhluk itu lalu meledakkannya dengan sebuah bom. Lalu Victor bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini dan dirinya. Apakah ia sedang bermimpi? Fly memberitahu kalau Victor sedang mengalami koma, dan semua penderita koma datang ke tempat ini. Dunia tak beraturan ini adalah wujud atau representasi dari gabungan ingatan para penderita koma. Otak manusia menyimpan ingatan seperti medan elektromagnetik. Dan saat seseorang mengalami koma, hal tersebut menjadi realita lalu terciptalah dunia ini. Semua yang ia lihat adalah bagian dari ingatan seseorang. Orang-orang yang berjalan namun tidak memiliki tubuh lengkap juga bagian dari potongan ingatan. Sedangkan mereka bertiga bukanlah ingatan, melainkan manusia sungguhan yang sedang terjebak di alam koma. Coma. Everything you're staring at, memories. Victor akan dibawa menuju bangunan yang melayang di atas mereka. Tempat itu merupakan markas atau tempat berkumpulnya para penyintas atau orang-orang yang bersembunyi dari kejaran monster hitam. Namun mereka tidak perlu susah-susah terbang ke sana. Di dekat mereka ada sebuah karavan tua yang merupakan celah dimensi menuju bangunan tersebut. Pintu penghubung ini tercipta karena bercampurnya potongan ingatan dari beberapa orang, di mana ada orang melihat karavan tua di dekat gedung sementara ingatan yang lainnya berada di tanah yang luas. Sampai di sana, seorang wanita bernama Spirit bertanya di mana Pilot. Phantom berkata Pilot telah mengorbankan diri agar mereka selamat dari kejaran Reapers atau makhluk hitam yang mengejar mereka. Pimpinan komunitas penyintas yang bernama Yan menyebut hal tersebut sebanding karena mereka berhasil menyelamatkan Victor. Setelah itu, Fly mengajak Victor berkeliling. Tempat ini adalah rumah sekaligus markas untuk berlindung dari serangan Reapers. Setiap hari mereka berjaga dan meledakkan jembatan yang terhubung ke bangunan ini agar monster-monster itu tidak bisa datang ke tempat ini, karena sewaktu-waktu jembatan itu bisa tercipta kapan saja.
Yan selalu berkata ada sebuah pulau atau tempat di alam koma di mana tidak ada Reapers di dalamnya. Mereka sudah sejak lama mencari seseorang yang bisa membantu mereka pergi ke sana. Entah apa alasannya, Yan memiliki firasat Victor adalah orang yang mereka cari selama ini. Misi penyelamatan itu pun bukan kebetulan semata. Yan memberitahu ada orang tersesat lalu meminta mereka menemukannya. Ada satu hal yang perlu ia ketahui. Sebagian besar yang ada di sini tidak ingat akan siapa dirinya. Namun Fly mengingatkan meski berada di alam koma, Victor tetap butuh makan, minum, dan beristirahat. Karena kebutuhan tersebut adalah bagian dari ingatan dasar manusia yang secara alami muncul saat mereka membutuhkannya. Maka dari itu, setiap orang yang tergabung ke dalam skuad akan pergi keluar untuk mencari persediaan. Lalu di setiap kamar ada sebuah lubang besar dengan pemandangan yang berbeda dengan di luar. Fly memberitahu pemandangan itu adalah ingatan atau kenangan di dunia nyata yang tercipta saat seseorang tidur dan bermimpi. Semua orang yang ada di sini memilikinya. Jadi kalau di dunia orang hidup mimpi itu tidak nyata, sedangkan di dunia ini mimpi itu adalah kejadian nyata yang pernah mereka alami. Lalu Victor bertanya, siapa itu Yan? Mengapa sosoknya terlihat begitu penting? Dan apakah Phantom dan dirinya berpasangan karena mereka terlihat solid satu sama lain? Fly menjelaskan bahwa Yan adalah sesepuh di alam koma. Dia yang paling lama berada di tempat ini. Konon katanya Yan pernah sadar dari komanya. Karena itulah mereka bisa mengetahui seluk-beluk dunia ini. Yan mengajarkan semua orang cara bertahan di sini. Semua orang berhutang nyawa, itulah mengapa sosok Yan sangat penting bagi para penyintas. Dan satu hal penting lainnya, ia dan Phantom tidak memiliki hubungan apa-apa lalu menyuruh Victor beristirahat. Malam harinya Victor bermimpi. Ia melihat ada sebuah gambar desain arsitektur lalu pergi ke sebuah rumah sakit. Perlahan, potongan-potongan ingatan mulai terbentuk pada dinding kamarnya. Lalu Victor terbangun saat ia mengalami kecelakaan di dalam mimpi. Dan saat melihat dinding, pemandangan itu benar-benar persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Saat Victor akan masuk ke sana, Phantom tiba-tiba muncul lalu mencegahnya. Ia berkata jika Victor masuk ke sana, maka ia bisa tersesat atau bahkan meninggal dunia. Phantom tidak ingin Victor celaka karena Yan menganggapnya istimewa. Menurut informasi, ada sebuah tempat di mana mereka bisa hidup dengan bebas tanpa ada ancaman Reapers. Dan orang yang ia anggap bisa menemukannya adalah Victor. Apapun alasannya, Victor tidak iri padanya meski dia adalah orang lama dan ketua kelompok. Ia juga mengingatkan siapapun dilarang mendekati Fly karena Phantom menaruh hati padanya dan ia tidak ingin ada orang ketiga mengganggu hubungan mereka. Stand up, soldier! Lalu Phantom memberitahu bahwa setiap orang yang ada di alam koma ini memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan super, kemampuan spesial berdasar keahliannya di dunia nyata. Kemampuan tersebut bisa dilatih atau muncul saat orang itu dalam ancaman. Phantom memberi contoh bahwa ia memiliki kekuatan respon dan bertarung yang sangat baik. Fly memiliki kemampuan penyembuhan. Astronomer, dia memiliki kemampuan menggambar peta dunia koma. Spirit memiliki kemampuan sensor mendeteksi keberadaan Reapers jika berada di dekat mereka. Maka dari itu, Phantom akan membantu Victor mengembangkan kemampuan spesialnya. Namun, setelah berulang kali berlatih dengan keras, Victor tidak mampu menunjukkan kemampuan apapun. Lalu Victor berkata, berdasar mimpi yang ia lihat, Victor sangat yakin kalau dirinya adalah seorang arsitek. Phantom merasa Victor tidak berguna untuknya, lalu memasukkannya ke dalam kelompok yang diketuai Cable. Mereka adalah para pekerja karena tidak memiliki kemampuan spesial. Malam harinya, para penjaga melihat ada banyak Reapers mengelilingi bangunan. Mereka pun meledakkan jembatan penghubung tersebut agar mereka tidak bisa menyeberang. Malam itu Victor kembali bermimpi. Lagi-lagi ia melihat desain gambar arsitektur lalu mendatangi rumah sakit yang ia lihat sebelumnya. Rumah sakit tersebut nampak menyeramkan dan ada beberapa penderita koma dirawat di sana. Setelah itu Victor lari dari kejaran petugas naik mobil bersama seorang wanita lalu terlibat sebuah kecelakaan. Potongan-potongan mimpi itu pun tergambar dengan jelas di dalam dinding kamarnya. Keesokan harinya Victor membantu Cable bekerja. Sementara Phantom dan anggotanya berencana akan pergi mencari sebuah kapal selam untuk diambil peledaknya. Kapal selam tersebut adalah potongan ingatan milik Cable yang artinya pasti ada di dalam dunia ini. Mereka sudah kehabisan bahan peledak dan harus segera menemukannya.
Lalu Cable menasihati Victor agar tidak berkecil hati karena tidak memiliki kemampuan spesial. Meski dipandang rendah, mereka tidak perlu membahayakan diri pergi keluar lalu bertarung dengan monster-monster tersebut. Cukup melakukan yang harus dilakukan, menunggu dengan sabar, berharap segera sadar dari koma dan kembali ke dunia nyata. Yan juga menjanjikan bahwa ada tempat di mana mereka bisa hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan monster tersebut. Dan ternyata Yan diam-diam menguping pembicaraan mereka. Ia memberitahu satu hal penting bahwa ada perbedaan waktu antara dunia nyata dan alam koma. 1 hari di dunia nyata berlangsung 100 hari di tempat ini. Jika mereka belum sadar dari koma selama 1 tahun, mereka sama saja sudah menghabiskan waktu 1000 tahun di tempat ini. Padahal keadaan koma bisa berlangsung bertahun-tahun lamanya. Bayangkan jika seseorang mengalami koma 10 tahun di dunia nyata, maka seseorang itu sudah menghabiskan waktu selama 100.000 tahun di tempat ini. Sungguh keadaan yang sangat membadutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Victor lakukan jika hidup selama ribuan tahun di tempat ini? Victor pun bingung dengan pertanyaan tersebut karena sejauh yang ia tahu, Yan adalah yang menyelamatkannya. Jadi seharusnya Yan memberinya petunjuk apa yang harus dilakukannya. Yan memberitahu bahwa Victor harus mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya, sesuatu yang sangat penting. Dan mungkin hal tersebut bisa memberinya gambaran apa yang harus ia lakukan. Lalu Victor ingat bahwa selama berada di sini, ia merasa ada proyek gedung yang harus ia selesaikan di tempat ini. Hal tersebut wajar karena Victor adalah seorang arsitek. Hanya saja ia tuh nggak tahu harus memulai dari mana. Lalu Yan berkata, pasti ada alasan mendalam kenapa mereka semua bisa berada di tempat ini. Sebagian besar orang yang ada di alam koma memiliki kekuatan spesial alami yang mungkin tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Dan kekuatan tersebut muncul karena dorongan mendalam dari dalam diri mereka. Ada kemungkinan semua orang yang ada di sini adalah mereka yang gagal di dunia nyata. Jika Victor merasa ada sesuatu yang ingin ia lakukan di tempat ini, mungkin sesuatu tersebut memang belum selesai di dunia nyata. Yan menyarankan bagaimana jika ia ikut pergi keluar bersama Phantom. Barangkali ancaman bahaya yang ada di luar bisa membangkitkan kemampuan spesialnya. Unlike in reality, nobody can tell you who you are but you yourself. I'd like to go with you. Karena itu, Victor memberanikan diri menemui Phantom lalu ikut bergabung mencari kapal selam. Phantom tidak masalah, tapi ia tidak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Victor. Setelah itu, rombongan 8 orang yang dipimpin Phantom memulai perjalanannya. Mereka adalah Phantom, Fly, Victor, Cable, Spirit, Genome, Tank, dan Astronomer. Nama-nama tersebut sebenarnya hanya nama panggilan karena mereka tuh nggak ingat nama aslinya. Begitu juga dengan Victor, mereka memanggilnya dengan sebutan si arsitek. Satu persatu bangunan yang mereka lihat adalah bagian dari ingatan mereka. Astronomer memiliki sebuah teori. Mimpi yang mereka lihat lalu muncul di dalam dinding kamar adalah kenangan dari dunia nyata, yang artinya ada kesadaran mengenai diri mereka sebenarnya. Ada kemungkinan mimpi tersebut adalah petunjuk untuk keluar dari koma. Namun Phantom membantahnya. Yan sudah memperingatkan, mereka tidak boleh masuk ke dalam lubang mimpi itu karena bisa tersesat bahkan meninggal dunia. Reapers! Tiba-tiba Spirit merasakan aura jahat di sekitar mereka. Dan benar saja ada Reapers di sekitar mereka. Namun mereka tidak perlu khawatir. Dari tempatnya berada, para monster itu membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai mereka. Genome berkata, Reapers tersebut bisa mendeteksi keberadaan manusia karena manusia menghasilkan frekuensi semacam sinyal yang menarik perhatian mereka. Karena itulah ia membuat whistle, alat khusus yang dirancang agar mereka tertarik dengan salah satu di antara manusia, lalu meledakkan Reapers dengan bom untuk menyelamatkan yang lainnya. Hal itu pernah dilakukan pilot saat menyelamatkan Victor. Reapers itu dulunya adalah manusia, pasien koma di dunia nyata yang mengalami kematian otak dan tidak ada harapan sembuh. Namun, alat penyokong kehidupannya masih menyala yang membuat pasien tersebut tetap hidup. Ditambah, keluarga pasien tidak merelakan kepergiannya dan otak yang mati itulah mewujudkan dirinya menjadi Reapers. Mereka yang terluka karena serangan Reapers lama-kelamaan akan berubah menjadi monster seperti mereka. Setelah sampai lokasi tujuan, Phantom memperingatkan, tempat itu dijaga oleh tentara yang merupakan bagian dari potongan ingatan seseorang. Meski hanya ingatan, mereka harus berhati-hati, karena penjaga-penjaga itu memiliki senjata dan akan menyerang siapapun yang mereka temui.
Astronomer memberi saran lebih baik mereka mengendap-endap dan menghindari pertarungan yang tidak diperlukan. Akan tetapi, Phantom malah bertindak sok jago lalu menyerang penjaga-penjaga tersebut. Lalu Cable memberitahu seingat dia ada pintu rahasia menuju kapal selam tersebut dan mereka harus menemukannya. Penjaga-penjaga itu mulai berdatangan. Terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Phantom semakin barbar lalu menghabisi para penjaga tersebut. Astronomer pun sangat kesal dengan Phantom. Tindakannya itu bisa memancing Reapers datang ke tempat ini. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan kapal selam yang mereka cari. Genome dan Cable segera mengambil bom dan rudal dari dalam kapal tersebut. Sialnya, Genome melihat 3 Reapers mendatangi mereka. Phantom meminta yang lainnya meninggalkan tempat ini, lalu meminta Genome dan Cable memegangi rudal tersebut agar tidak jatuh ke bawah. Nampaknya Phantom tuh berniat menjadikan mereka berdua sebagai tumbal. Akan tetapi, Victor dan yang lainnya tidak tega lalu membantu Genome dan Cable. Karena kesal, Phantom menembak rantai yang membuat pegangan bom itu terlepas. Dalam keadaan terdesak, Victor tiba-tiba bisa mengeluarkan kemampuan spesialnya, yaitu membuat sebuah jembatan agar rudal itu tidak jatuh dan meledak. Sebelum monster-monster itu mendekat, mereka mengamankan bom dan rudal lalu bergegas kembali ke markas. You guys are running. The stupid thing starts sliding down, dragging me with it. And as I'm running it, I'm thinking. Malam harinya, semua orang membicarakan kemampuan Super Victor. Mereka juga salut akan keberaniannya, padahal Phantom tuh sudah meminta mereka pergi. Tapi ia lebih memilih membantu Cable mengambil bom tersebut. Ian pun memiliki kesimpulan, bagaimana jika tempat aman yang selama ini mereka cari tidak muncul karena ingatan, melainkan dibangun karena sebuah imajinasi. Mungkin saja Victor tuh tidak menunjukkan di mana tempat aman itu berada, tapi membangun tempat baru di dalam dunia ini. Jika ada suatu bangunan atau gedung terwujud bukan karena ingatan, maka bangunan itu akan menjadi realitas tersendiri dan tidak akan terikat dengan alam koma ini. Yang artinya Reapers tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Lalu Ian bertanya, apakah Victor bisa mewujudkan cita-cita mereka, membangun sebuah kota di sebuah tempat untuk mereka tinggali dengan aman selamanya. Victor pun menyanggupinya. Ia akan mencoba meskipun belum yakin akan berhasil atau tidak. Lalu Ian memutuskan mereka akan pergi besok pagi menuju lokasi paling ideal untuk membuat bangunan. Ian juga menuju astronomer sebagai pemimpin perjalanan. Ia memiliki kemampuan membuat peta mencari rute paling aman agar tidak bertemu dengan Reapers. Sementara Phantom hanya ditugaskan sebagai pengawal. Tindakan sok jagonya saat mencari kapal selam telah memancing Reapers yang membahayakan keselamatan banyak orang. Phantom pun tidak terima dengan keputusannya tersebut, lalu berkata apa sebaiknya ia memberitahu semua orang rahasia tempat ini. Ian langsung memarahinya, memintanya diam dan jangan banyak bicara. Muzzle it, Phantom. Misi ini tuh lebih penting dari apapun karena menyangkut keselamatan banyak orang. Sebelum beristirahat, Victor mencoba membuat sesuatu dengan imajinasinya, tapi nampaknya ia tuh nggak berhasil melakukannya. Lalu Fly memberinya saran. Sebelum membangun sesuatu, seorang arsitek biasanya membuat sebuah desain. Mungkin ia harus memikirkan desain dari benda yang akan ia ciptakan terlebih dahulu. Dan benar saja, apa yang ada di dalam pikirannya tercipta dengan sempurna di hadapannya. Lalu Fly meminta Victor menunjukkan potongan-potongan ingatan yang tercipta di dalam kamarnya. Ia mendengar Victor itu memiliki banyak sekali ingatan. Salah satu ingatan yang paling sering ia mimpikan adalah peristiwa kecelakaan yang menimpanya. Victor saat itu sedang mengunjungi salah satu kliennya, tapi ternyata ia tuh dijebak dalam suatu kejahatan. Saat mencoba kabur, ia dan seorang wanita terlibat kecelakaan. Victor tidak yakin apakah ia punya hubungan dengan wanita itu, namun hal tersebut tidak penting. Sejak terbangun di alam koma dan bertemu dengan Fly, untuk pertama kalinya Victor merasa menjadi dirinya sendiri. Seperti yang Ian katakan, jika seseorang tidak mampu mengingat apapun, mereka bisa memulai kehidupan baru tanpa khawatir akan kehidupan masa lalunya. Entah kenapa, Fly juga memiliki perasaan tersebut. Hal terakhir yang ia ingat adalah tidak bisa bersama orang yang ia cintai. Mereka berdua pun akhirnya saling jatuh cinta satu sama lain, namun tanpa mereka sadari Phantom diam-diam melihat kedekatan mereka.
Keesokan paginya semua orang berkumpul. Tang meminta semua orang mematuhi perintah selama perjalanan. Yan dan astronomer sudah menentukan lokasi di mana mereka akan membangun rumah baru. Dan rute yang mereka pilih cukup aman untuk dilalui. Namun saat semua orang sibuk melakukan persiapan, Phantom tidak peduli seakan tidak mendukung rencana baru mereka. Lalu diam-diam ia mengambil Whistler milik Genome. Entah apa maksudnya, yang pasti Phantom itu punya niatan buruk. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun memulai perjalanannya. Fly dan Victor jalan berduaan membuat rasa cemburu Phantom semakin berapi-api. They're here. That's impossible. Di tengah perjalanan, Spirit merasakan aura jahat mendekat. I say what I sense. Tang berkata, apa sebaiknya mereka tuh kembali demi keamanan. Phantom sebagai orang yang berpengalaman menyarankan agar mereka berpencar, menunggu keadaan aman kemudian berkumpul lagi di tempat ini. Architect, go to the top of that hill. I'll be fine. Tank stays here. Saat berjalan sendirian, Victor tidak menyadari ada Reapers mendekatinya. Untungnya, Tank datang menyelamatkannya. Ia berkata, Yan sengaja mengirimnya karena ia tuh nggak ingin terjadi sesuatu pada Victor. Setelah kembali ke rombongan, Victor memberitahu kalau monster-monster itu mengelilingi mereka. Phantom merasakan firasat buruk lalu merebut tas milik Victor yang ternyata berisi Whistler yang sengaja ia taruh di situ. Lalu tanpa sengaja, perban yang membungkus lukanya terlepas. Victor sudah terinfeksi Reapers karena luka yang ia dapat sebelumnya. Lalu ia berkata, dalang dibalik orang-orang masuk dunia ini adalah Yan. Yan menembaknya, tapi Phantom tidak merasakan apapun karena ia tuh sudah menjadi Reapers. Tiba-tiba, para Reapers itu berdatangan, membunuh Cable dan Genome. Kepanikan pun terjadi di mana-mana. Para Reapers itu dengan kejam membantai orang-orang. Phantom mencoba mengalihkan perhatian para Reapers tersebut agar tidak mengejar orang-orang, tapi mereka mengabaikannya. Mungkin para Reapers itu mengerti bahwa Phantom adalah bagian dari mereka. Astronomer kemudian meminta semua orang kembali ke karavan yang terhubung dengan markas, dan tiba-tiba Victor melihat alam koma itu perlahan menghilang, yang ternyata saat ini Victor telah sadar dari komanya. Saat pertama kali membuka mata, Victor melihat ada banyak lukisan peradaban Mesir kuno. Lalu scene pindah ke waktu sebelum Victor mengalami kecelakaan. Saat itu, Victor dalam perjalanan bersama seorang wanita yang gak lain adalah Fly menuju sebuah rumah sakit. Ia mendapat proyek membuat desain bangunan dari seorang pemimpin sekte agama baru yang berlokasi di rumah sakit. Fly bertanya apakah mereka sudah membayar proyek tersebut. Victor berkata uang bukan tujuan utamanya. Ini adalah kesempatan baginya mendapat peluang besar. Awalnya Fly meragukan, karena klien Victor adalah pemimpin sekte agama baru yang mungkin saja aliran sesat. Dan ia berpikir kalau mereka hanya akan memanfaatkannya. We were told you'd be arriving alone. Sampai di sana, Victor sendirian menemui ketua sekte yang ternyata adalah Yan. Was 100 times better. Yan sangat menyukai desain bangunan yang dibuat Victor. Lalu ia menunjukkan alasan sebenarnya kenapa ia diundang ke tempat ini. Yan ini sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian rahasia. Victor dibawa masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat banyak terbaring pasien koma. Saat Yan melakukan penelitian pada otak besar para pasien, Yan menyadari bahwa di alam bawah sadar penderita koma terdapat realitas dunia baru, di mana penderita tersebut mendapat akses untuk berbagai dunia baru yang tidak diketahui. Menurutnya, dunia koma jauh lebih baik dibandingkan dunia nyata, yang menawarkan orang-orang untuk hidup di dalam dunia baru tersebut. Akan tetapi, sebelum Yan selesai menjelaskan, Victor merasa ketakutan lalu kabur keluar. Namun sayang, di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan karena Fly tidak fokus menyetir. Jadi kecelakaan itulah yang menyebabkan Victor dan Fly mengalami koma. Lalu Victor melihat Fly terbaring koma di sebelahnya. Ia mengalami koma beberapa jam sebelum Victor. Itulah alasan kenapa Fly sudah berada di alam koma berbulan-bulan sebelum dirinya. Ya, karena 1 hari di dunia nyata sama dengan 100 hari di alam koma. Tak lama kemudian, Yan dibangunkan dari komanya. Jadi selama ini, ia tuh sengaja dibuat koma dengan menggunakan teknologi yang ia miliki untuk masuk ke alam koma. Ia kembali menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini demi kebaikan semua orang. Karena itulah ia mendirikan sekte agama baru ini dengan janji kalau mereka akan memberikan anugerah kehidupan baru yang lebih baik. Namun, di balik janji-janji tersebut, sekte agama baru ini hanyalah kedok untuk mendapatkan uang guna membiayai penelitiannya.
Di zaman sekarang ini, banyak sekali pemuka agama mengatasnamakan agama demi mendapatkan uang. Ada pepatah mengatakan, jika kau ingin menjadi kaya, maka ciptakanlah agamamu sendiri. Victor merasa Ian telah menipunya, tapi Ian membantah. Rencana membangun rumah baru itu benar-benar nyata. Ian telah mengumpulkan sekelompok orang dengan daya tahan tubuh di atas rata-rata agar bisa bertahan dalam keadaan koma. Lalu mencari seorang arsitek yang memiliki imajinasi tinggi untuk mewujudkan semua mimpi-mimpinya, yaitu membangun sebuah dunia fantasi di mana orang-orang akan hidup dengan bahagia di sana. Umat manusia sebenarnya sudah mengetahui sejak lama bahwa ada dunia lain di luar sana. Salah satunya adalah peradaban Mesir kuno. Konon katanya penguasa zaman dahulu pernah mengunjungi koma. Mereka menceritakan sebuah dunia di mana seseorang itu bisa mewujudkan semua mimpinya. Di sini Victor itu bukanlah siapa-siapa, bahkan ia tuh nggak pernah membuktikan bakatnya sampai akhirnya Ian menemukannya. Namun di alam koma, Victor merasa menjadi dirinya sendiri, mampu mewujudkan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yang menandakan Victor itu bahagia di alam koma. Phantom adalah salah satu contohnya. Di dunia nyata, dia hanyalah orang cacat dan bukan siapa-siapa. Tapi di alam koma, ia menjadi seorang pemimpin yang memiliki kemampuan super. Karena itulah dirinya menolak dibangunkan dan ingin selamanya tinggal di sana. Akan tetapi, saat tubuhnya terinfeksi Reapers, otaknya perlahan-lahan pulih dan mulai ingat siapa yang mengirimnya ke alam koma. Reapers itu mempengaruhi otaknya untuk memberitahu orang-orang apa rencana Ian sesungguhnya. Kekacauan alam koma sebenarnya dipengaruhi oleh sistem pengobatan modern. Para penderita koma yang seharusnya sudah meninggal karena kegagalan otak mampu bertahan hidup dengan alat penyokong kehidupan yang sebenarnya tidak ada gunanya. Di dunia nyata mereka memang masih hidup, tapi di alam koma mereka malah berubah menjadi monster yang merusak kedamaian. Itulah alasan kenapa Ian sengaja memasukkan Victor ke dalam proyek ini, agar ia membangun sebuah kota yang aman dari serangan Reapers. Setelah kota itu terwujud, para pengikutnya akan dibuat koma dengan suntikan khusus. Lalu tinggal di alam koma di mana Ian akan menjadi Tuhan atau dewa bagi para pengikutnya. Ian meminta Victor kembali ke alam koma dan segera menyelesaikan proyeknya. Ia juga mengingatkan Fly saat ini tengah berjuang melawan Reapers. Jika ia tersentuh Reapers, maka Fly tidak akan pernah bisa diselamatkan. Ian berjanji jika Victor menyelesaikan tugasnya, ia akan membebaskan mereka berdua. Karena tidak ada pilihan, Victor pun bersedia kembali ke alam koma. Dokter juga memberikan cairan khusus agar Victor bisa melipat gandakan kemampuannya. Sesaat kemudian, Victor sudah berada di alam koma. Tidak butuh waktu lama, Victor menemukan teman-temannya lalu menciptakan jembatan besar untuk menghalau para Reapers. Lalu ia menuntun semua orang pergi ke lokasi yang dipilih Ian untuk membangun kota. Victor juga menceritakan kebenaran bahwa kota yang akan dibangun ini adalah rencana Ian. Ian tiba-tiba muncul lalu berkata ia tidak mempermasalahkan semua orang mengetahui rencananya. Yang pasti ia menjanjikan kebahagiaan lalu meminta Victor memulai pembangunannya. Berkat kemampuan yang sudah ditingkatkan, Victor dengan mudah membangun kota yang sangat luar biasa indah. Setelah kota itu selesai dibangun, Ian kembali mengingatkan bahwa di dunia nyata mereka ini adalah orang-orang gagal. Di alam nyata, astronomer adalah seorang autis, spirit menderita penyakit jiwa dan tidak memiliki keluarga. Tank adalah pemabuk yang gemar mencelakai diri sendiri. Sampai akhirnya Ian itu memberi kehidupan baru pada mereka di alam koma. Dan satu hal yang tidak disadari orang di dunia nyata, Victor ini sebenarnya adalah seorang arsitek yang memiliki imajinasi di atas rata-rata manusia biasa. Namun karyanya yang futuristik dianggap remeh dan kekanak-kanaan. Hal itu membuat hidupnya dipenuhi keputusasaan. Ian sangat yakin Victor akan bunuh diri tepat sebelum ia menghubunginya, yang pada akhirnya proyek ini memberinya makna hidup. Bahkan di saat Victor mendapatkan kesempatan besar, Fly malah meragukannya. Jika Victor tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, Fly tidak mau membantunya lagi. Victor pernah berkata bahwa sejak berada di tempat ini, ia tuh menjadi dirinya sendiri.
Terlebih saat bertemu dengan Fly di tempat ini, semuanya terasa lebih baik. Have you lost your mind or what? You used to believe in me. I'm never helping you again. We want to remain here. I want to stay too. Setelah mendengarkan perkataan Yan, semua orang akhirnya memutuskan ingin tinggal di sini. Akan tetapi, Yan itu malah mengingkari janjinya. Mereka terlanjur mengetahui rahasia besarnya, dan di surga tidak ada tempat bagi mereka yang mengetahui rahasia penciptanya. Yan khawatir bocornya rahasia tersebut akan merusak kedamaian di alam koma. Karena itu, ia telah memerintahkan asistennya untuk mematikan alat penyokong kehidupan lalu membiarkan mereka meninggal. Dimulai dari Tank, tubuhnya perlahan menghilang yang menandakan ia telah meninggal di dunia nyata. Setelah itu, Yan masuk ke dalam surga miliknya dan menelantarkan mereka. Victor berkata mereka harus bangun dari alam koma. Lalu ia ingat akan perkataan astronomer. Mimpi yang tercipta di kamar adalah potongan ingatan dunia nyata. Jika mereka bisa menemukan diri mereka sendiri di dalam mimpi, maka mereka akan terbangun dari koma. Tapi sayangnya saat kembali ke markas, para Reaper sudah berada di sana. Mereka kemudian mengedap-endap lalu menggunakan alat latihan untuk mengalihkan perhatian Reaper selalu masuk ke dalam kamar. Mereka bertiga masuk ke dalam mimpi Victor. Dan saat itu juga Fly itu melihat dirinya sendiri terbaring di dalam mobilnya. Apa yang dikatakan Yan ternyata benar bahwa Victor dan Fly memiliki hubungan di dunia nyata. Setelah masuk ke dalam rumah sakit, keadaan di dalam sangat berbeda dengan dunia nyata. Astronomer berkata ini adalah potongan ingatan dan bercampur dengan ingatan lainnya. Victor harus fokus di mana ia dirawat, tapi mereka bertiga itu malah tersesat. Lalu Victor ingat ada lukisan peradaban Mesir kuno saat ia terbangun. Victor pun mencari ruangan tersebut, tapi sayangnya astronomer keburu meninggal dunia. Dan sialnya, Yan tuh malah muncul menghalangi jalan mereka. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Phantom yang sudah menjadi Reapers menusuk Yan dari belakang. Tapi Phantom tidak berniat mencelakai Victor karena hanya ingin membunuh Yan. Setelah Victor melihat lukisan peradaban Mesir, Victor sadar dari komanya. Setelah itu, Victor membangunkan Fly. Para ilmuwan yang ada di sana tidak menghiraukan mereka berdua karena mereka tuh sibuk menangani krisis yang dialami Yan. Beberapa waktu sejak kejadian tersebut, Yan dan Fly hidup bahagia bersama meskipun mereka itu hidup dalam kesederhanaan. Lalu suatu hari Victor berkata, Fly itu nggak perlu khawatir lagi tentang uang karena ia mendapatkan proyek baru. Sementara di televisi, investigasi terhadap dugaan laboratorium ilegal yang didirikan Yan dihentikan karena saksi menolak memberikan pernyataan bahwa mereka bersalah. Dan ternyata proyek yang dimaksud Victor berasal dari sekte agama baru Yan dan akhirnya film pun selesai. Oke, kita akan sedikit membahas apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Dunia koma menurut film ini adalah sebuah realitas dunia alam bawah sadar, di mana di alam koma mimpi itu adalah kenyataan dan kenyataan adalah sebuah mimpi. Film ini sebenarnya mirip dengan film Kargo yang pernah saya bahas sebelumnya. Orang-orang ditidurkan dalam kapsul hibernasi, lalu jiwa dan pikirannya dibangunkan di dalam dunia digital dan hidup selamanya di tempat itu dalam kebahagiaan. Perbedaannya adalah alam koma adalah realitas tersendiri, dimensi yang berbeda dengan dunia nyata. Melalui penelitiannya, Yan menyadari akan hal tersebut lalu membuat proyek memulai kehidupan baru di alam koma. Akan tetapi, hal tersebut sangat beresiko. Jika alat penyokong kehidupan itu rusak, maka orang tersebut akan langsung meninggal dunia. Adegan terakhir yang memperlihatkan Victor menerima proyek baru dari sekte agama Yan bisa diartikan Victor akan kembali ke dunia koma, di mana ia akhirnya bisa merasakan menjadi diri sendiri serta mewujudkan semua mimpinya yang tidak bisa ia lakukan di dunia nyata. Hal tersebut diperkuat dalam siaran berita di mana kepolisian itu tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap organisasi yang didirikan Yan, karena saksi yang gak lain adalah Victor menolak memberikan keterangan. Film ini merupakan sebuah gambaran akan realita kehidupan di mana orang yang terlanjur putus asa atau merasa gagal dalam hidupnya akan selamanya terjebak dalam kegelapan. Karena itulah sangat mudah sekali bagi para oknum penjual agama mempengaruhi pikiran seseorang yang lemah akan iman. Yang terakhir adalah terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.